Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mencatat absennya dulu. Bisa? Bisa. Baik. Adam Firmansyah, Aldi Rinaldo, Atisah Putri, Benny Darmilo, Desi Sulastri, Eka Ramdhani, Elkasi Zelfani, Fitri Nur Alifah, Adit Fahrianza, Ibnu Faizal Hidayat, tidak ada kabar. Jeneri Agila, Erul Arifin, Irana Jasmira, Freddy Saputra, Zaidullah Azhar, Melisa Indriani, Muhammad Rayhan, Nayar Disti Amanda, Nur Azkia Kasih, Nursela Turahma, Puji Karuni, Ramadhani, Eval Mahendri, Evaldi Afrianka, Ben, tidak ada keterangan, Willy Anggraini, Willy Aulia, Yuda Pratama. Baiklah, Anda semua lihat di sini ada 2 orang yang tidak hadir dengan alasan tidak mendapatkan kabar. Baiklah, selanjutnya Bapak memperhatikan untuk berdasarkan asesmen yang telah Bapak lakukan lebih dahulu. Sepertinya kita akan membentuk kelompok berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Sebelumnya, Bapak pertanyakan, tahukah apa materi kita yang akan kita sampaikan? Tahu? Tentang apa? Kompetensi dalam kebaikan dan efeknya. Kompetensi dalam kebaikan atau kerja. Nah, baiklah, dari pagi tadi ya hingga sekarang, dari rumah berangkat sekolah hingga sampai sekolah sampai sekarang ini, adakah hal kebaikan yang pernah kamu lakukan? Ada? Apa contohnya? Siapa yang bisa?
Salim sama orang tua. Salim sama orang tua. Ada yang dilakukan tadi? Ada. Terus sampai di sekolah bagaimana? Kebaikan apa yang dilakukan? Mengaji. Mengaji sebelum belajar. Nah, baiklah. Dan hal-hal lain yang mengajak diri kamu untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, dalam hal ini ya kita akan menyampaikan nanti ada beberapa ketentuan tentang berlomba dalam berbuat kebaikan. Untuk itu berdasarkan asesmen yang sudah Bapak lakukan, ya, mari kita membentuk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Dengan adanya kelompok ini, Bapak mengharapkan semoga kedepannya nanti dalam hal berbuat kebaikan kita bisa melakukan. Nah, di sini ada sebuah dalil yang menunjukkan dan menetapkan tentang berkompetensi dalam berbuat kebaikan. Nah, dalil ini barangkali kamu sudah pernah tahu dari ulasan Bapak sebelumnya. Coba, siapa yang tahu surat apa yang Bapak sebutkan pada ulasan sebelumnya? Silakan. Siapa yang tahu? Surat Al-Maidah ayat 48. Baik, Melisa, surah Al-Maidah ayat 48. Ada yang bisa membunyikan surah Al-Maidah itu? Ada? Ada? Semuanya? Ya. Alhamdulillah, anakku baik sekali. Kita coba membunyikan Quran surah Al-Maidah ayat 48 secara bersama-sama. Bisa? Bisa. Baiklah, untuk itu Bapak mulai dengan baca basmalah. Bismillah. Wa
Ya. Nah, barangkali Ananda juga bisa memahami tentang tujuan dalam kompetensi berbuat kebaikan. Yang pertama tujuannya adalah kita beriman kepada Allah. Karena apa? Karena di dalam itu ada Al-Quran yang menyatakan bahwasanya tiada keraguan sedikit pun kepadanya untuk kita melakukan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang dapat ganjaran amal yang setimpal sesuai dengan yang dilakukan. Tentang amal apa? Amal ibadah. Ibadah apa? Sehari-hari yang kita buat dalam kebaikan. Dan selanjutnya setiap umat akan mendapatkan syariat dari Yang Maha Kuasa, yaitu merupakan syariat yang berbeda-beda, tapi tujuan tauhidnya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Bapak akan tampilkan seperti yang kamu bacakan tadi, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bisa minta tolong kepada dua orang. Ya, terima kasih ya. Nah, itulah Quran surat Al-Maidah ayat 48, surat kelima dari nama surat di dalam Al-Quran. Ya, ada yang tahu berapa nama jumlah surat di dalam Al-Quran? 114 surat. Bagus. Ini surat yang kelima dalam Al-Quran. Surat yang terakhir dalam Al-Quran, siapa yang tahu? Pak. Ya, silakan. Anas, Pak. Quran surat Anas. Surat Nas. Ada yang tahu Quran surat Al-Ikhlas? Tahu. Coba kali. Apa bunyikan surah Al-Ikhlas? Ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sadaqallahul. Baiklah, Anda semuanya perhatikan, ini Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang kamu baca secara bersama-sama, yaitu dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat
Ilallahi marji'ukum jami'an falinabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Itu bunyi surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 ini, tentunya yang sudah kamu dengarkan itu ada terdapat hukum-hukum bacaan yang ditentukan dalam Al-Quran. Hukum apa namanya, nak? Hukum tajwid. Hukum tajwid. Alhamdulillah bisa mengertikan tentang hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum tajwid. Hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran itu, contohnya tajwid apa saja? Hukum tajwid apa saja? Izhar. Yang Bapak dengar tadi. Terus ikhfa. Selanjutnya iqlab. Terus idgham. Terus qalam. Ini 5 garis besar hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya Al-Quran yang kita baca surat Al-Maidah ayat 48. Huruf izhar itu terdiri dari huruf ya, izhar. Baik. Huruf izhar yang kita tentukan adalah hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran. Dari sini kita sudah membacakan dengan jelas sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Nah, untuk itu kepada Anda semua, ya, kita akan menyampaikan simpulan hasil daripada bacaan yang telah kita sampaikan dan kita bacakan tadi daripada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Sesuai dengan bacaannya, maka disimpulkan yang pertama adalah menurut tafsir Ibnu Katsir dari Al-Azhar dan juga tafsir Al-Munir menyatakan bahwasanya di sini adalah iman kepada Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitab. Kita beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita tentunya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan satu pedoman hidup. Di Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Kemudian selanjutnya, Al-Quran merupakan dari surat Al-Maidah ini mempunyai umat. Ya, umat itu di setiap utusan Rasul mempunyai syariat-syariat yang berbeda. Syariat yang berbeda itu contohnya ada larangan, ada perintah. Berbeda syariat yang dilakukan oleh umat Nasrani atau kaum Yahudi pada masa sebelum Islam atau dibawa oleh utusan Allah berupa nabi yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya di situ disampaikan bahwasanya kita dengan melakukan satu kebaikan tentu mempunyai ujian dan cobaan. Tidak mudah kita melakukan kebaikan. Tetap ada merupakan satu penghalang atau rintangan bagi kita. Dan selanjutnya dengan membaca Al-Quran yang telah kita lakukan, baik syariat perintah serta larangan yang kita buat, tentunya ada balasan yang berbeda. Ada perintah kita lakukan, berarti balasannya adalah baik berupa pahala. Sedangkan larangan yang kita lakukan berarti merupakan dosa bagi kita. Untuk itu kita sudah memahami semua ketentuan yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48
tentang potensi berbuat kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, yang menyebutkan mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam belajar. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit yang bisa Bapak sampaikan ada hikmahnya bagi kamu semuanya dan bagi Bapak juga yang menyampaikan, karena secara istiqomah kita harus melakukan satu perbuatan yang baik sampai kapanpun. Harga mati, yang baik tetap baik adanya, yang buruk harus kita tinggalkan. Bapak rasa demikian. Kepada anda semua kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.